بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk menyampaikan beberapa agenda pada pagi siang ini, yang pertama adalah pembukaan. Apabila kita buka, mudah-mudahan acara kita laksanakan dengan lancar. Kesediaannya bahwa Pengawas Koperasi Bina Mutiara Terpadu untuk menyampaikan. Baik, alhamdulillah dan tasbih mengajukan mubarakatuh kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama saya dari sisi anggota meningkat ya, alhamdulillah lebih dari 100%, lebih dari 100% dari keanggotaan di tahun 2024, dan menjadi masalah sebetulnya kalau rangkap jabatan seperti ini menjadi masalah gitu. Ya, jadi masalahnya nanti kerjanya nggak bisa maksimal. Jadi ini akan saya ajukan kembali di MAT yang sebelumnya, insya Allah. Untuk apa alasannya mungkin ada yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. RAT ini adalah momentum kita ya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi kita berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan margin atau SAU tahun buku 2025 sebesar 52.546.974 rupiah. Produk dan layanan baik sifat atau pembiayaan terbebas dari unsur riba, boror, dan maisir, serta senantiasa dalam bimbingan Dewan Pengawas Syariah. Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh anggota atas kepercayaannya dan partisipasinya terhadap Koperasi Bina Mutiara Terpadu. Dan kami juga memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama melayani terdapat banyak kekurangan dari kami selaku pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota tahunan Koperasi Bina Mutiara Terpadu tahun buku 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah cukup jelas dan gamblang apa nasihat yang disampaikan oleh ketua kita bahwa koperasi kita kedepannya inginnya lebih baik dan lebih baik. Untuk selanjutnya sesuai dengan timer aslinya masih di bawah ya, karena jam 4.95 itu baru mulai pemaparan. Tapi alangkah baiknya kita lanjutkan aja. Untuk agenda selanjutnya itu laporan pembukuan KPMT. Mohon dari tim pengurus untuk menyampaikan laporan tersebut. Akan memaparkan laporan buku tahun 2025 Koperasi Bina Mutiara Terpadu. Untuk kepengurusan tahun 2025 ini sebagai berikut ya. Nah, untuk keanggotaan Koperasi Bina Mutiara Terpadu tahun 2025
Alhamdulillah kita bisa menaikkan anggota sebanyak 167% ya dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, ini jumlah permodalan koperasi tahun 2025. Usaha koperasi Bina Mutiara terpadu tahun 2025. Nah, ini Pak, ini jumlah merubah tahun 2025 itu grafiknya seperti ini. Lanjut Pak ya. Ini transaksi dari AM ya, yang sudah lunas tahun 2024 dan 2025. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Kita kalau nanti bapak-bapak pengen tahu lebih jelasnya nanti bisa menghubungi pengurus. Ini jumlah pengeluarannya operasional di tahun 2025. Nah, ini Pak ya, ini jumlah keuntungan bruto tahun 2025. Nah, jadi total margin kita, keuntungan neto kita tahun 2025 yaitu sebesar 35.119.474 rupiah. Ya, untuk pembagian margin sesuai dengan persentase yang sudah ada ya, sesuai dengan yang udah kita sepakati. Ya, ini rincian SHU untuk anggota. Jadi mungkin kalau bisa disamakan, yang digit ketiga yang dihilangin atau digit keempat yang dipindahin ke si Masurewa ya, mungkin untuk kesepakatan aja sebenarnya supaya enggak ada yang digit ketiga, ada yang digit keempat gitu. Ditentukan oleh RAT. Nah, kalau yang lainnya sudah paham insya Allah. Nah, ini yang 3 poin ini. 1, pendidikan. Pendidikan ini adalah untuk pengembangan atau peningkatan mutu daripada pengurus ya termasuk pengawas juga bisa memang. Jadi semisal kita ada webinar, ada seminar atau ada pelatihan dan bimtek yang semacamnya ya untuk peningkatan mutu atau peningkatan daripada kompetensi pengurus dalam pengelolaan koperasi, tentunya di sana membutuhkan biaya ya untuk akomodasi dan lain-lainnya. Nah, alokasi dana pendidikan ini peruntukannya adalah untuk hal-hal tersebut tadi Pak ya. Jadi bisa untuk pelatihan, bimtek, seminar, atau misalkan kita pengurus memanggil secara personal Ustadz atau mungkin orang yang kompeten dalam pengurusan koperasi untuk bimbingan kepada pengurus. Nah, alokasi dana pendidikan ini bisa diperuntukkan untuk kegiatan tersebut tadi. Nomor 13. Pak Mariadi keluarga. Ada keluarga. Oh, bisa tidak sampai karena tadi pembahasan yang ada rumit ya, mungkin kita break sebentar ya, mungkin pamit ya, karena mungkin bisa pengurus bisa tentang dulu palanya ini ya. Mungkin yang dari anggota bisa mempersiapkan pertanyaan dan mungkin program yang ke depan ya. Jadi kita mengulas ya, mungkin dari Pak J masukinnya bagus juga, mengingatkan kita juga, tapi juga terlalu rumit ya kayak gitu ya Pak. Jadi kalau itu mungkin jalanannya pengurus sama investor aja, kita kawasannya aja ya, mungkin kayak gitu, mungkin kita buat pertimbangan kita semua. Jadi urutan acara terus pembahasan yang lebih penting itu mungkin
bisa pernah gitu ya, kalau kita satu titik itu kita kejar sampai dasar laut ya nggak kelar ya. Mungkin itu sebagai saran mudah menit ya kita berikan ya. Pak mungkin mau di ini Pak ada SAU biar ada cair dulu Pak. Ampun. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dicicipi hidangannya ya, kopinya. Habis. Yang dibungkus, yang dipok dihabisin juga ya. Kita akan membagikan untuk SAU terkait teknis nanti kita panggil satu-satu aja ya sesuai dengan urutan. Cuma tadi mungkin saya sedikit minta maaf terkait masalah SAU ini ya, terkait kok nggak disepakati dulu terkait nominal yang disimpan di sukarela atau yang dibagikan. Sebenarnya di grup sudah di-sounding ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah aja, mempermudah urusan koperasi, mempermudah urusan kaum muslimin, itu pahalanya Masya Allah. Ya mungkin kalau pengurus harus nyari 500 perak, 1000 perak mungkin akan memakan waktu. Dan juga kita juga masalah masjid juga mengumpulkan dari semua rekanan ya, nggak langsung masjid hari itu ada enggak ya. Dari masjid terakhir pun kita kemarin dapatkan 1 minggu sebelum kita RAP. Saya panggil satu-satu, mohon izin di sini aja ya. Oh Pak Guru, jadi nomor apa tuh Pak? Apa tuh? Ini Pak nomornya. Bagian konsumsi, Pak Didi, siapkan nasi kotak dan lain-lainnya. Mungkin bisa dicek dulu kalau mau dicek sebelum dibawa pergi ya. Yang berikutnya Pak Kusnarso, Pak Anda, Pak Nanan, Pak Bu Hanif, Pak Nanan, Bu Hanif, ini udah saya susun tapi susah lihat saya. Pak Cepi, Pak Wasyomo, Pak Didi ada, dapat dulu Pak Samadi, Pak Sam, Pak Heri Susanto, tadi ada ya. Pak Jen untuk pemilu gitu. Pak Jen tuan Pak Jen. Pak Muhammad Solihin, Pak Nurrohim, Pak Riono, belakangnya Pak Sudirman, Pak Dirman, Riono, Pak Wahyudi, monggo. Luar biasa banget. Ya mungkin nggak apa-apa, nanti ini kan kita mau sesi diskusi ya, nggak apa-apa tetap berjalan tapi lewat belakang nanti diskusi tetap berjalan, pembagian SAU juga berjalan, cuma nanti bisik-bisik aja biar nggak dulu diskusi ya. Ya silakan mungkin dilanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pemaparan dari kinerja koperasi kita tahun 2025 sudah kita sampaikan dan hasilnya seperti yang telah kita ketahui bersama. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, untuk pembahasan selanjutnya kita akan menyampaikan kondisi keuangan kita di awal Januari 2026. Nah, seperti ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua.
transaksi kita untuk saat ini yang untuk investasi ke WJT masih berjalan. Selain itu sembako juga berjalan dengan nominal yang sama 75 juta dan sembako 5 juta. Selebihnya kita garap di AM. Nah di AM ini tadi sudah disampaikan total transaksi kita ada 60 gitu Pak, yang 60. Pemakaian modal ini sudah kita habiskan 185 juta sampai saat ini. Terus kita dengan asumsi transaksi saat ini yaitu sudah mengantongi margin insya Allah sekitar 30 juta untuk tahun 2026. Izin Pak Ketua ya, apa yang disampaikan di poin 1, kalau masukan dari saya Bapak anggota terkait dengan dana pinjaman dalam khusus, mungkin khususnya ini bisa dijabarkan secara khusus, namanya juga khusus ya. Kalau khusus berarti kan ada item-item apa saja sih yang menjadikan anggota itu bisa melakukan pinjaman darurat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dengan dana sosial di tahun 2025, kalau menurut kami ya, alangkah baiknya dana itu langsung dieksekusi saja ya. Tadi yang saya sampaikan, karena dengan adanya 2 pos maka langsung diberikan saja. Jadi hanya ada dana margin investasi saja yang menjadikan itu darurat pinjaman khusus ya. Karena biar kos, kalau RA ini kan tahun 2025 itu kan ini kan beberapa kriterianya itu benar-benar di bawah, termasuk di situ dana sosial. Nah dana sosial itu ya langsung dieksekusi saja, itu langsung dikeluarkan. Seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jen ya atas sarannya. Mungkin untuk gimana Bapak-bapak semua, ini kan rapat kita ya, jadi bapak-bapak yang lain berhak memberikan suaranya untuk kita ambil keputusan bersama dan untuk kita jalankan di tahun 2026. Ya, dana darurat ini dikhususkan untuk anggota koperasi, bukan di luar anggota koperasi Pak ya. Nah itu kan ada apa? SS itu cuma sukarela gitu ya? Bersama modal investor gitu ya? Apakah SS sama modal investor pembagian hasil sawahnya sama atau gimana? Apa cuma pembagian hasil sawahnya modal investor sama SS pada pembagian S1? Terus investor itu apa dari anggota bisa jadi investor atau gimana peraturannya tidak ada terkait dengan pembagian SS dan investor? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya Pak, untuk SS ini kan tabungan ya, tabungan sukarela yang dititipkan kepada KPRT. Nah, di sini kita minta izin kepada si penabung itu untuk kita kelola, untuk kita putar menjadi modal KPRT yang menghasilkan SHU. Dan di sini untuk khusus SS itu si penabung tidak mendapatkan pembagian margin khusus, enggak, tapi dapat margin di tadi SHU tadi dari keseluruhan total di situ. Di sini berputar bersama ini, ya kan? Kalau investor, anggota bisa nggak menjadi investor? Bisa Pak? Kalau anggota menjadi investor itu kita ada kata sendiri. Nanti ada kata sendiri, ada nisbah sendiri gitu kan. Pembagiannya berapa persen untuk transaksi tersebut. Dan itu terpisah dengan SHU. Jadi double. SHU-nya double, marginnya double. SHU dari anggota sendiri, terus dari investasinya sendiri. Kalau investasi ini kalau itu cuma 6 bulan namanya kan, langsung dapat, nggak harus nunggu RAT ya, gitu Pak. Begini.
Ini nanti kita negosiasi ya dengan investor ya. Pokoknya Bapak sebagai investornya, supaya Bapak mau berapa persen ini? Kan kita ada negosiasi di situ. Nah, kalau yang sudah berjalan kan ada yang 70-30, ada yang 40-60 gitu. Ada yang 50-50 gitu. Iya, gitu Pak. Ya, ada lagi Pak. Ya, alhamdulillah ya, karena tadi yang sebelumnya sudah disetujui untuk poin 7, alhamdulillah rapat anggota tahunan kita sudah